Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Dok. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya dengan Dr. Sakti. Dengan Dr. Sakti yang bertugas pada pagi hari ini di klinik ini, Bapak. Jadi, Bapak, dari berdasarkan yang Bapak sudah sebutkan tadi, bahwa untuk menunjang diagnosis dari penyakit yang Bapak alami, kita memerlukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan fisis. Jadi berdasarkan pemeriksaannya itu kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Jadi di mana tujuan dari pemeriksaan ini untuk menilai apakah ada kelainan atau tidak pada pembesaran kelenjar limfenya Bapak. Kemudian pada pemeriksaan nanti juga mungkin Bapak akan merasakan sedikit kurang nyaman karena saya akan sedikit melakukan penekanan pada area di sekitar lehernya Bapak. Namun Bapak jangan khawatir karena saya akan melakukannya dengan sehati-hati mungkin dan seprofesional mungkin. Jadi Pak, apakah ada Bapak mau tanyakan? Tak ada, Dok. Tidak ada. Baik Bapak, apakah Bapak setuju dilakukan pemeriksaan ini? Setuju, Dok. Ya baik Bapak, terima kasih. Silakan Bapak ke tempat pemeriksaan. Kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Jadi pada pemeriksaan ini pasien berhadapan dengan pemeriksa, namun lebih baiknya pemeriksa berada di belakang pasien untuk memudahkan melakukan pemeriksaan di area sekitar leher. Baik, pertama kita melakukan palpasi secara sistematis menggunakan kedua tangan. Kemudian kita lakukan palpasi dari limfe submental sampai dengan submandibularis. Kita palpasi kelenjar jugularis dapat dimulai dari subsuperficial dengan melakukan pemeriksaan penekanan ringan dengan menggerakkan jari-jari sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Baik Pak, silakan angkat kepalanya Pak. Oke. Kemudian setelah itu kita melakukan palpasi kelenjar limfe aksesoris dilakukan dengan menekan pada bagian posterior musculus trapezius ke depan dan jari-jari ditempatkan pada permukaan anterior musculus ini. Oke, setelah itu terakhir kita melakukan pemeriksaan kelenjar limfe pada subclavicular. Baik Bapak, silakan angkat kepalanya Bapak. Oke. Selesai melakukan pemeriksaan kelenjar limfe, sekarang silakan kembali ke meja pemeriksaan untuk dibacakan hasil yang didapatkan. Dari hasil yang sudah kita lakukan pemeriksaan kelenjar limfe tadi, kita mendapatkan hasil bahwa didapatkan adanya benjolan pada kelenjar jugularis profunda superior. Itu benjolannya sebesar ukuran 5 x 4 cm yang terfiksir. Kemudian itu permukaannya juga rata dan tidak ada nyeri. Kemudian pada benjolan ini, warna benjolan ini sama dengan warna kulit yang ada di sekitar benjolan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisis THT-KL atau biasa disebut pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, kulit, dan leher. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara atau prosedur pemeriksaan fisis dari telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher atau biasa disebut dengan THT-KL. Baik, langkah pemeriksaan yang pertama kita lakukan yaitu pertama, jangan lupa kita lakukan cuci tangan rutin pada air yang mengalir menggunakan sabun. Kemudian pertama kita lakukan itu pasang lampu kepala dengan tepat pada daerah glabella ataupun sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Kemudian fokus pada cahaya lampu yang diatur dengan memfokuskan cahaya ke arah telapak tangan yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari lampu kepala. Kemudian setelah itu kita mengatur posisi duduk. Pemeriksa dan pasien-pasien masing-masing duduk berhadapan dengan sedikit menyerong. Kemudian kedua lutut pemeriksa dirapatkan dan ditempatkan berdampingan dengan kaki penderita. Kemudian kita lakukan spekulum hidung yang dipegang dengan tangan yang lebih dominan. Kemudian setelah spekulum digenggam sedemikian rupa sehingga tangkai bawah dapat digerakkan bebas dengan menggunakan jari tengah. Kemudian jari manis dan jari kelingking, jari telunjuk digunakan sebagai fiksasi di daerah sekitar hidung. Kemudian setelah itu, lidah spekulum dilakukan atau dimasukkan dengan hati-hati
ke dalam keadaan tertutup ke dalam rongga hidung, di mana dalam rongga hidung ini lidah, spekulum. Kemudian setelah itu pada saat kita mengeluarkan lidah spekulum dari rongga hidung, lidah spekulum ini dirapatkan tetapi tidak terlalu rapat untuk menghindari terjepitnya bulu-bulu hidung. Kemudian itu kita amati lagi struktur yang terdapat di dalam rongga hidung, mulai dari dasar rongga hidung, konka, meatus, dan septum nasi. Kemudian kita perhatikan warna dan permukaan mukosa rongga hidung, ada atau tidaknya massa yang didapatkan. Kemudian berdasarkan interpretasi yang kita dapatkan dari skenario ini, kita mendapatkan inspeksi hidung luar normal, kemudian rinoskopi anterior kiri itu terdapat massa berwarna putih pada kafum nasi dextra yang hampir menutupi seluruh kafum nasi. Kemudian licin dan tidak mudah berdarah jika dipalpasi. Kemudian adanya mukosa kafum yang hiperemis, kemudian sekret dan mukoporulen. Kemudian rinoskopi anterior kanan itu kafum nasi terkesan normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penghidu, yang dimana pada pemeriksaan penghidu ini berguna untuk menilai apakah ada kelainan atau tidak pada penciumannya Bapak. Jadi nanti caranya ini cuma cukup gampang, dan nanti Bapak berhadapan dengan saya melakukan pemeriksaan, dan nantinya juga Bapak akan saya minta melakukan tutup mata, kedua matanya Bapak, dan menutup salah satu hidung yang tidak diperiksa. Kemudian nanti Bapak mencium aroma yang saya berikan, kemudian Bapak mengatakan jika Bapak sudah mencium aroma yang saya berikan. Apakah Bapak memahaminya? Paham, Dok. Baik Bapak, apakah Bapak bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia, Dok. Baik Bapak, silakan Bapak menutup kedua matanya Bapak dan menutup salah satu hidungnya Bapak yang tidak diperiksa. Kita mulai pada hidung kanan, jadi Bapak silakan tutup kedua matanya dan tutup hidung sebelah kirinya. Baik, pada ini kita melakukan pemeriksaan sekitar 20-30 dari lubang hidung yang akan diperiksa. Kemudian perlahan-lahan kita gerakkan dari bawah sampai ke atas dan meminta pasien untuk mengatakan apabila dia telah mencium aroma yang kita berikan. Baik Pak, apakah Bapak mencium aroma? Tidak, Dok. Sekarang Bapak? Tidak, Dok. Sekarang Bapak? Iya, Dok. Baik Bapak, silakan ganti pada hidung yang sebelahnya Bapak. Ya baik Bapak, apakah Bapak mencium aromanya Bapak? Tidak, Dok. Sekarang Bapak? Tidak. Sekarang Bapak? Iya, Dok. Baik Bapak, terima kasih. Sudah selesai Bapak. Jadi interpretasi yang kita dapatkan dari pemeriksaan penghidu ini, kita dapatkan pasien hanya dapat mencium bau aroma dari arah 10 atau dari jarak 10 cm. Namun berdasarkan dari gejala klinis yang Bapak alami, banyak penyakit-penyakit yang bisa Bapak alami yang belum bisa saya tentukan yang lebih jelas penyakit apa yang Bapak alami, karena gejalanya hampir sama, yaitu adanya polip nasi, kemudian ada papiloma dan corpus alioneum serta tumor hidung. Namun untuk memastikan penyakit Bapak yang Bapak alami, kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Apakah Bapak setuju lakukan pemeriksaan lanjutan Bapak? Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes pengecapan. Jadi tujuan dilakukan pemeriksaan tes pengecapan ini itu untuk memeriksakan apakah ada kelainan pada indera pengecapnya Bapak. Kemudian kita menilai apakah ada kelainan atau tidak. Jadi cara dilakukannya ini cukup gampang. Nanti Bapak saya minta menutup mata dan menjulurkan lidahnya keluar. Kemudian saya akan meneteskan salah satu zat-zat yang memiliki rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Nanti Bapak silakan menebak. Dan kemudian nanti juga saya akan letakkan pada area ujung lidahnya Bapak untuk rasa manis dan rasa asam pada kedua tepi lidah Bapak, kemudian rasa asin pada tepi lidah dan rasa pahit pada belakang lidahnya Bapak. Jadi Bapak, apakah Bapak ada yang Bapak mau tanya? Tidak ada. Baik, apakah Bapak sudah lakukan pemeriksaan ini Bapak? Setuju, Dok. Baik Bapak, silakan Bapak menutup kedua matanya Bapak dan menjulurkan lidahnya keluar, dan silakan Bapak menebak rasa apa yang saya akan berikan Bapak. Terima kasih Bapak, silakan menutup matanya Bapak dan mengeluarkan lidahnya Bapak. Ya baik Bapak, apakah rasa apa yang Bapak rasakan?
Manis dok. Baik Bapak, jadi setelah itu kita melakukan pemeriksaan rasa selanjutnya. Dan sebelumnya itu setiap kita memberikan zat perasa, kita meminta pasien untuk berkumur-kumur lalu memberikan zat perasa yang lainnya. Baik Bapak, interpretasi atau hasil yang saya dapatkan pada pemeriksaan indera pengecapnya Bapak, bahwa kita dapatkan indera pengecapnya Bapak tidak ada kelainan, dan indera pengecapnya Bapak cukup baik karena Bapak dapat menebak rasa yang saya berikan dengan cepat dan tepat. Baik Bapak, apakah ada Bapak mau tanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Bapak. Sudah selesai pemeriksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.